Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullahi syukran kasiron ala jami'i nikmatihi wa hidayatihi. Salatan wa salaman sanubaligu ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, perkenalkan nama saya Isif Sania Zain dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester pertama. Di sini saya akan menjalankan tugas sejarah peradaban Islam atas bimbingan Ibu dosen Andi Amarahma SEI MAEK. Materi yang saya pilih ialah sejarah peradaban Islam di Spanyol. Spanyol terkenal dengan Barcelona ataupun Real Madridnya. Tetapi, akankah kalian tahu bahwa Islam pernah berkembang pesat di sana? Menarik bukan? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Baiklah, yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada awal sejarah dan tokoh, kemajuan, keruntuhan Islam, dan kesimpulan. Awal sejarah. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusayr. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perangnya. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tariq tidak sedikit pun mendapat perlawanan yang berarti ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Musa ibnu Nusayr pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq ibnu Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Tariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusayr dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Tariq juga melakukan banyak kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ia pun meminta tambahan pasukan ke Musa ibnu Nusayr untuk memperkuat pasukannya. Ia meminta 5.000 personel sehingga jumlah pasukannya 12.000. Tetapi jumlah ini tidak sebanding dengan musuhnya, pasukan Gotik, sebanyak 100.000. Kemenangan pertama kalinya ini membuat Tariq ibnu Ziyad berniat meluaskan wilayahnya. Melihat semua ini, Musa ibnu Nusayr perlu melibatkan dirinya dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan pasukan yang besar, ia menyeberangi selat dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tariq setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, yaitu Al-adu wa mamakum wal bahru wara'akum fahtar ayyuma syi'tum. Musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silahkan pilih mana yang kamu kehendaki. Musa juga berhasil melakukan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Berikut tokoh-tokoh penakluk Spanyol, ada Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusayr. Lalu, apa saja kemajuannya? Yang pertama, ada perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Sevilla dan Cordoba mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian di perdagangan internasional. Dan ada juga perkembangan intelektual dan ilmu agama. Yang pertama ada filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Muhammad ibnu Abdul Rahman pada tahun 832 sampai dengan 886 Masehi
kajian filsafat ini dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya, yakni Al-Hakam pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu antara lain Abu Bakar Muhammad, Ibnu As-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Selanjutnya, sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, diantaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Tokoh lainnya, Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada, dan Ibnu Khaldun yang merupakan seorang perumus filsafat sejarah. Karya besar lainnya yang ditulis oleh sejarawan Spanyol Islam adalah Tarikh Iftitah Al-Andalus yang ditulis oleh Ibnu Qutiyah. Dia lahir dan dibesarkan di Cordoba, wafat pada tahun 977 Masehi. Selain itu, karya besar lainnya ditulis oleh Ibnu Hayyan yang berjudul Al-Muqarrabis fi Tarikh Arizal Al-Andalus. Yang ketiga, sains. Sains berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, diantaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, pertanian, dan lain-lain. Di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas Ibnu Farnas. Dia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan batu. Tokoh lainnya yaitu Ibnu Yahya An-Naqas. Selanjutnya, dalam bahasa dan sastra musik. Pada masa Islam di Spanyol, banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa Arab diantaranya ada Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah atau tata bahasa Arab, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbi, Abu Al-Hasan Ibnu Osfor, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Di bidang sastra tersohor nama Ibnu Abu Rabih dengan karyanya Al-Farid, Ibnu Bassam dengan karyanya Al-Dohiro fi Hasin Ahl Al-Jazirah, dan Al-Fats bin Hakon dengan karyanya Kitab Al-Qolai. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordoba oleh Hasan Ibnu Nafi Zariyab, seorang artis pencipta lagu di zamannya. Yang terakhir, fikih. Dalam bidang fikih Spanyol, Islam terkenal dengan sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi atau hakim pada masa Hisham Ibnu Abdul Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya, bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Selanjutnya, apa saja keruntuhan-keruntuhannya? Yang pertama, adanya konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurangnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Tidak ada ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukallaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Keruntuhan selanjutnya, kesulitan ekonomi. Para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah, kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulkul Tawaif muncul. Keterpencilan. Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pada saat berada di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah melakukan ekspansi besar-besaran ke barat. Pada masa pemerintahan Al-Walid yang berjalan lebih kurang 10 tahun, pada tahun 711 Masehi, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Pemimpin pasukan Islam, Tariq Ibnu Ziyad bersama pasukannya dalam ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan Islam tersebut, tentara Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dapat dikuasai pasukan Islam. Kemudian disusul oleh kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan sebagai ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Islam di Spanyol telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam di Spanyol tersebut dibagi dalam 6 periode, mulai dari periode pertama pada tahun 711 Masehi sampai dengan 755 Masehi dan berakhir pada periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa. Saat ini, bidang kebudayaan, dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Penyebab kemunduran dan kehancuran konflik Islam dengan Kristen tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang terakhir keterpencilan. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa menambah wawasan Islam kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.